saya Jiana Nisa Saputri Ananda dari jurusan Bimbingan Konseling angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan materi saya untuk memenuhi tugas PTS saya ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi hasil rangkuman saya yang berjudul Komunikasi yang Efektif. Sikap orang pasti pernah melakukan kegiatan komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu aktivitas yang harus dilakukan karena pada dasarnya manusia adalah individu dan makhluk sosial yang selalu ingin bersosialisasi atau berhubungan dengan orang lain. Sebagai makhluk individu, manusia ingin terlihat menonjol. Sedangkan sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri, selalu bergantung dan ingin diperhatikan atau diperhitungkan dalam kelompok. Maka manusia selalu membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Proses interaksi manusia dengan manusia lainnya inilah yang memerlukan kegiatan komunikasi. Selanjutnya masuk di definisi komunikasi. Komunikasi terdengar mudah dilakukan dan setiap orang menganggap bahwa mereka bisa melakukannya. Tetapi komunikasi yang seperti apakah yang dianggap sebagai komunikasi yang efektif? Setiap aktivitas komunikasi sehari-hari biasanya tidak terstruktur, sehingga peran komunikasi menjadi tumpang tindih. Hal itu berakibat pula pada makna dari komunikasi yang dilakukan. Komunikasi pada umumnya didefinisikan sebagai kegiatan saling bertukar pendapat atau hubungan manusia, baik individu maupun kelompok. Komunikasi manusia merupakan proses pembentukan makna di antara dua orang atau lebih. Masuk lagi di unsur-unsur komunikasi itu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada sumber, yang kedua ada komunikator, yang ketiga ada pesan, yang keempat ada gangguan, dan yang kelima itu ada komunikator 2. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang unsur-unsur komunikasi. Komunikasi memiliki beberapa unsur menurut A.W.Wijaya 2000.30 sebagai berikut. Yang pertama itu ada sumber. Sumber adalah dasar yang digunakan dalam penyampaian pesan dan digunakan dalam rangka memperkuat pesan itu sendiri. Sumber dapat berupa orang, lembaga, buku, dokumen, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu ada komunikator. Komunikator adalah setiap orang atau kelompok yang menyampaikan pesan-pesan komunikasi sebagai suatu proses. Komunikator dapat menjadi komunikan dan sebaliknya. Komunikan dan menjadi komunikator. Yang ketiga itu ada pesan. Nah, pesan adalah keseluruhan dari apa yang disampaikan oleh komunikator. Ini pesan menjadi pengaruh dalam usaha mencoba mengubah sikap dan tingkah laku komunikan. Nah, yang keempat itu ada channel atau saluran. Saluran adalah media penyampaian pesan. Media komunikasi dapat berupa media massa, media cetak, radio, televisi, film, dan lain-lain. Nah, yang terakhir itu yang kelima. Yang kelima itu efek atau hasil. Efek adalah hasil akhir dari komunikasi, yaitu sikap dan tingkah laku orang sesuai atau tidak sesuai dengan yang diinginkan. Senada dengan A.W.Wijaya Dedi Mulyana 2001.7 mengemas unsur komunikasi dalam model komunikasi yang terdiri dari komunikator penerima. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan selanjutnya itu ada konteks komunikasi. Komunikasi dapat
berlangsung dalam beberapa konteks. Dedi Mulyana 2001.15 mengatakan ada beberapa konteks, ada 5 konteks. Yang pertama itu komunikasi 2 orang, yang kedua wawancara, yang ketiga itu komunikasi kelompok kecil, yang keempat komunikasi publik, yang kelima komunikasi organisasional, yang keenam itu, dan yang terakhir komunikasi massa. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang 6 bagian itu. Nah, komunikasi 2 orang itu merupakan komunikasi yang paling dasar, sekaligus merupakan hubungan manusia yang paling erat. Yang kedua, wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, biasanya melibatkan 2 orang atau merupakan komunikasi 2 orang yang sifatnya khusus. Kemudian yang ketiga itu komunikasi kelompok kecil. Komunikasi kelompok kecil adalah proses pertukaran pesan verbal dan non-verbal antara 3 atau lebih anggota kelompok yang bertujuan saling mempengaruhi. Nah, yang keempat komunikasi publik. Komunikasi publik lebih sering muncul di tempat umum. Komunikasi ini relatif lebih formal. Nah, yang kelima komunikasi organisasional. Itu adalah arus pesan yang terjadi dalam suatu jaringan hubungan yang saling bergantung dalam organisasi. Nah, yang terakhir ada komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan komunikasi yang menggunakan media sumber pesan di komunikasi melalui media cetak atau elektronik. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu komunikasi yang efektif. Komunikasi akan dapat berjalan dengan efektif manakala ada beberapa aturan dan kaidah yang diikuti. Ada 5. Yang pertama, komunikator menghargai setiap individu, orang maupun kelompok yang dijadikan sasaran komunikasi. Yang kedua, komunikator harus mampu menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi orang lain. Yang ketiga, pesan diterima oleh penerima pesan dan dapat didengarkan dengan baik. Yang keempat, kejelasan pesan hingga tidak menimbulkan seperti interpretasi hampir mirip efeknya dengan permasalahan media yang rusak. Yang kelima itu berkaitan dengan sikap rendah hati dan mau mendengarkan orang lain. Hal ini berkaitan dengan karakter dan sikap individu masing-masing. Nah, pada akhirnya, komunikasi hanya akan berjalan dengan efektif ketika semua unsur dalam komunikasi berfungsi dan berjalan dengan baik. Seperti disampaikan sebelumnya, bahwa komunikasi tidak harus selalu berakhir dengan persetujuan, tetapi paling tidak muncul pemahaman dan pengertian mengenai apa yang disampaikan. Baiklah, sekian presentasi materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.